فبأي آلاء ربكما تكذبان. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada sore hari ini Sabtu pekan kedua di bulan November, alhamdulillah kita bisa bertemu di Masjid Darut Taqwa Serda Selamat Sukabumi untuk melaksanakan kajian rutin Taman Surga. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Didik Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah. Dan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah akang dan teteh Taman Surga yang sudah hadir di masjid yang insya Allah berkah ini. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, kita doakan semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali, dan bisa nanti di waktu yang akan datang kita bertemu lagi di majelis taklim. Tapi Ustaz, tanpa berlama-lama kita langsung saja atau sebelum itu Ustaz, kita tanya dulu pertanyaan mungkin ya, untuk hadiah. Masya Allah ini banyak sekali hadiahnya. Kita langsung tanya Ustaz tentang judul hari ini mungkin ya. Mungkin ada jemaah yang ingin menjawab judul hari ini, kajian hari ini, akan mendapatkan hadiah. Boleh milih Ustaz atau ditentukan oleh Ustaz? Boleh, sama itu. Boleh. Boleh diangkat tangannya. Oke, boleh. Gimana Ustaz? Baik. Mau buku atau parfum? Buku, Masya Allah. Majalah. Taufik barakallahu jazakumullah. Baik, jadi hari ini dengan tema kajian peliharalah keluargamu dari api neraka. Mungkin ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada Ustaz Didik Gelar Permana Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang kita akan rindukan ketika kita berada di akhirat nanti, majelis yang mudah-mudahan masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang orang-orangnya dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang menginginkan, yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan seperti biasa di majelis kita kali ini akan membahas satu atau dua tema yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas kajian yang berkaitan dengan fiqhul isra atau tema keluarga. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia, temanya apa tadi? Peliharalah
keluargamu dari api neraka. peliharalah keluargamu dari api neraka. Nah, sebagian orang kita lihat mereka sangat perhatian ketika menjaga tubuh mereka, sampai di zaman sekarang sebagian wanita itu rela mengeluarkan setiap bulannya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah untuk beli apa namanya, Skincare, Ustaz. skincare. Subhanallah, skincare. Ya. Apa artinya skincare? Kepedulian kulit, perawatan kulit. Perlindungan kulit. Dengan kulit. Perlindungan kulit. Ya. Jadi rela mengorbankan sebagian hartanya, bahkan sebagian itu mungkin setengah, sepertiga atau seperempat penghasilannya demi untuk melindungi kulit. Skincare. Dan di masa COVID kita lihat betapa banyak tulisan-tulisan di jalan yang bertuliskan selamatkan dirimu dari virus COVID-19. Ini di fase pertama, kemudian keluar varian yang kedua. Varian apa namanya? Sudah lupa ya. Varian Delta. Oh, iya. Ini yang orang banyak meninggal. Itu semakin gencar. Selamatkan diri kalian dari virus. Tapi tidak pernah kita melihat sekalipun di jalan-jalan atau di layar-layar yang ada di perempatan itu, selamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi, ada di antara antum yang pernah lihat di jalan apa gitu, ada tulisan besar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ada yang pernah lihat? Padahal Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, andartukumun nar. Saya peringatkan kalian dari api neraka. Saya peringatkan kalian dari api neraka. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini ada di surat apa, ayat berapa? At-Tahrim ayat 6. Ustaz. At-Tahrim ayat 6. Masya Allah. Nggak usah, buat jamaah aja. Iya. At-Tahrim ayat 6. Ini yang menjadi tema inti kita di kesempatan sore kali ini, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat inilah yang hendaknya senantiasa ada di benak kita, wahai para laki-laki, wahai para orang tua, wahai para suami. Ayat ini hendaknya ada senantiasa di benak kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena tugas inti seorang hamba ketika dia setelah menikah adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ada seorang yang kelak akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi suaminya. Seorang wanita itu mengatakan, hadza zawji ma 'allamani wa la adabani
innama ya'tini bi khubzis syuh. Ini suamiku, dia tidak mengajarkan ilmu kepadaku, tidak mengajarkan adab kepadaku. Dia hanya bisa membawakan makanan dari pasar saja. Ini tipe suami yang akan diadukan oleh para istri nanti di hari kiamat. Suami-suami yang hanya bisa menjadi pencetak uang saja. Kalau urusan uang, oh ya, keluar semua. Tapi urusan ilmu, urusan adab, tidak pernah dia menasihati istrinya, mengajak istrinya ke kajian, ya, mengajarkan anak-anaknya tentang adab-adab Islam, tidak. Suami yang seperti ini, ketahuilah akan diadukan oleh keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, inilah tugas terberat seorang suami, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bukan hanya mencari makan dan minum. Mencari makan dan minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizki setiap orang, bahkan setiap makhluk yang hidup di atas permukaan bumi, tentang masing-masing rizki mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini berbeda-beda. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Adibuhum wa 'allimuhumul khair." Ajarkan mereka adab dan ajarkan kebaikan kepada mereka. Ini maksud daripada qu anfusakum wa ahlikum nar, dengan memberikan pendidikan nilai-nilai Islami di rumah. Adapun Qatadah rahimahullah taala, beliau mengatakan ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum 'an ma'siyatillah. Cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka adalah perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, larang mereka dari maksiat kepada Allah. Wa tusa'iduhum 'alaihi, bantu mereka mendapatkan itu. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan zajartuhum 'anha. Kalau engkau melihat ada maksiat di rumah, ingatkan hal itu. Ini tugas laki-laki. Oleh karenanya, seorang wanita yang baik adalah seorang wanita yang mengingatkan tugas inti suaminya. Kalau dia melihat suaminya mulai keluar dari tugas intinya, ingatkan. Ya. Yang seharusnya seorang suami itu menjadi qudwah di rumah, dia malah menjadi qudwah yang buruk di rumah, ingatkan oleh istri. Misalkan ketika terdengar azan, sang suami bukannya mengambil air wudhu, dia malah asyik nonton. Tugas sang istri untuk mengingatkan tugas suaminya ini. Jangan sampai dia katakan, itu kan suami, biarkan. Ya, saya posisinya di bawah. Akhirnya terjadilah ad-dayyuth, masing-masing membiarkan kemaksiatan yang ada di rumah. Ad-diyasah. Dan hendaknya ayat ini berusaha kita hidupkan di rumah kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa meminta perlindungan setiap sebelum salat.
Nah, apa saja itu? Silakan. Boleh ke jemaah? Boleh. Boleh. Sahabat teman surga yang bisa membacakan maksudnya, membacakan doa sebelum salam. Nah, membacakan dari hafalan. Betul. Bukan dari Google. Boleh? Silakan angkat tangannya. 4 hal yang kita diharuskan untuk meminta perlindungan sebelum salam. Silakan. Boleh, silahkan. Jangan malu-malu, Ustaz ya. Iya. Nah, boleh. Allahumma ini alhamdulillah mengingat Nabi Adam, Iya. mengingat Nabi Muhammad, Satu lagi. Sampai situ ya, nggak apa-apa. Oh, Ustaz. Bisa. Boleh. Mau buku atau parfum? Buku. Majalah. Apa? Iya. Masya Allah. Afwan. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan setiap sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan dengan kehidupan yang kita jalani. Begitu banyaknya ujian-ujian yang menimpa, ujian keimanan dan hawa nafsu kita. Wa min fitnatil masih dajjal, dan ujian ketika turun al-masih ad-dajjal. Ini 4 poin yang sebagian ulama mewajibkan, seperti kalangan Al-Zahiriyah. Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm itu menganggap doa ini wajib diucapkan, bukan sekedar sunnah, walaupun mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi tidak sampai berdosa kalau kita tidak membaca doa ini. Tapi gimana? Sepakat para ulama, doa ini dianjurkan untuk diucapkan setiap sebelum salam. Kenapa? Karena neraka ini bukan perkara yang sepele. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan 1 biji kurma, 1 potong kurma. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Akan didatangkan nanti neraka Jahannam yang ditarik dengan 70.000 tali kekang. 1 tali kekang dibawa oleh 70.000 malaikat. Saking besarnya neraka Jahannam. Bayangkan, makhluk yang bernama neraka ini dibawa menggunakan 70.000 tali kekang. 1 tali kekangnya dibawa oleh 70.000 malaikat. Berarti jumlahnya berapa? Ya, berapa kan? 4,9 apa? Juta. Boleh kita saja? Oh, boleh. Ya. Mau majalah mau parfum? Oke. Parfum. Oh, majalah. Ya, Masya Allah. Apa? 4,9 juta, bayangkan. Ini makhluk apa ini? Dibawa oleh 4,9 juta malaikat. Allah musta'an. Oleh karenanya Nabi SAW suatu ketika pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian mereka mendengar suara satu benda yang jatuh. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu suara apa ini? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini boleh kita ucapkan Allah wa Rasulullah a'lam ketika Rasulullah masih hidup.
Adapun sekarang kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Ya. Dan sebagian ulama memberikan rincian kalau berkaitan dengan hukum syariat boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau berkaitan dengan kejadian takdir, perkara yang akan datang itu hanya boleh Allahu a'lam. Ya, ini ada perbedaan rincian. Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ini suara batu yang dilemparkan dari permukaan rata semenjak 70.000 tahun lalu baru sampai sekarang. Allah. Begitu besarnya neraka jahanam dan begitu dalamnya neraka jahanam. Dan itu ketahuilah para jemaah sekalian, nanti di hari kiamat akan dipenuhi oleh batu dan manusia. Allah. Batu dan manusia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf, wa taqulu hal min mazid, neraka akan berkata nanti, hal min mazid, ya Allah masih ada tambahan lagi? Ya, padahal manusia sudah dimasukkan, demikian juga jin-jin yang kafir sudah dimasukkan, plus batu di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia untuk memadamkan neraka. Kemudian ketika itu neraka mengatakan qat cukup, wahai Rabb, cukup. Berarti neraka nanti akan padat oleh isinya, oleh bahan bakarnya. Ya, ketika dia masih berjarak, dia merasa ini belum penuh. Tapi ketika dipadatkan, dia merasa sudah penuh, sehingga dia mengatakan cukup. Dan di dalam hadis lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa ya hendaknya iyyakum wa ba'tsun nar, hati-hati ya, sesungguhnya akan ada orang-orang yang menjadi delegasi neraka. Kata Nabi SAW, dari 1.000 orang, 1 orang yang ke surga, 999 orangnya masuk ke neraka. Makanya tidak heran kalau neraka itu menjadi penuh. Nabi SAW menjelaskan ketika ya diperintahkan untuk dikeluarkan dari tulang sulbi Adam sebelum penciptaan kita ini, ba'tsun nar, delegasi akan masuk ke neraka. Para malaikat bertanya, apa itu ba'tsun nar? Dari 1.000 kata Allah, ambil 999. Dari 1.999 masuk neraka. Ya, tapi jangan terlalu khawatir juga, karena kebanyakan yang masuk surga itu dari siapa? Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dikalkulasikan dengan keseluruhan jumlah manusia. Ya, sekarang ya, ada yang tahu berapa populasi Muslim di dunia? Ya, 2 miliar, betul. Majalah atau parfum boleh. Rasanya ada 5 nih, diambil aja. Amin aja. Ya, kurang lebih 2 miliar manusia Muslim. Dan Muslimnya berapa? Populasi dunia sekarang berapa? 6 atau 7 ya.
6 atau 7 miliar. Berarti 5 miliarnya itu non muslim. Yang muslim pun itu tidak semuanya masuk ke surga. Di antara mereka ada yang harus mampir dulu ke neraka. Ya. Makanya jangan sepelekan neraka. Lagi neraka. Ya. Sapoi mati naon lah di neraka. Gitu ya. Tidak naon dosa mah berdos kekerasan. Sebagian orang itu bilangnya gitu. Ya, dosa itu artinya meledos kekerasan. Apa yang meledos dalam bahasa Indonesia? Allah Allah. Ya. Berhembus tanpa terasa, ya kan? Meledos artinya itu berhembus kayak kentut gitu. Dosa. Ini sifat orang munafik yang seperti ini. Hati-hati. Ya, sifat orang munafik mereka itu yang meremehkan dosa. Dosa meledos kekerasan. Ini ucapan orang munafik yang seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa sifat orang munafik itu melihat dosa seperti lalat yang nempel di hidungnya, tinggal digigitkan saja. Adapun sifat orang beriman melihat maksiat itu seperti gunung yang akan menimpa dirinya, tidak akan selamat. Jangankan gunung, Pak, pohon saja berdiameter 6 meter ya. Pohon besar 30 meter ke atas, diameternya 6 meter. Nimpa kita, kira-kira gimana? Habis kita kan? Ini gunung, kata Nabi SAW, gunung, maksiat itu seperti gunung yang akan menimpa kita. Maka jangan sepelekan dosa dan neraka. Jangan sepelekan dosa dan neraka. Ya. Ada orang juga yang bercanda, kalau jadi orang jangan tangguh. Bagus sekalian, mau sekalian. Bagus umum surga. Umum sekalian ketika hukum malaikat ngacung ngelewatan jembatan sirat langsung masuk surga. Subhanallah. Ya, dia pikir sederhana itu hidup. Ya, dia pikir bahwa kalau orang nakalnya benar-benar nakal akan ditendang neraka, ditendang oleh malaikat melewati jembatan sirat, melewati neraka langsung masuk surga. Ya, ini kan pola pikirnya dia. Maka ya Nabi SAW mengatakan andartukunna, saya peringatkan kalian dari neraka. Nabi SAW juga pernah bersabda narukum hadihi, api kalian ini allati yuqadu min Adam, yang dipakai oleh anak Adam, juz'un min 70 juz'an min harri jahannam, baru 1/70-nya api neraka. Jadi sepanas-panasnya api yang ada di dunia itu baru 1/70-nya api neraka. Lahar yang ada di Hawaii saja yang mencapai 1200 derajat Celcius itu sudah bisa meleburkan bebatuan dan besi. Bagaimana dengan api neraka? Dan hendaknya kita takut dari api neraka jahanam. Nah, bagaimana langkah apa saja yang hendaknya kita lakukan agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Yang pertama, jadilah contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik. Seburuk apapun kondisi kita, segelap apapun masa lalu kita, ketika kita menjadi kepala rumah tangga, jadilah contoh yang baik. Ya. Jangan sampai keluarga kita mendengar ucapan yang tidak baik dari kita, anak kita mendengar sesuatu yang tidak baik dari kita. Dan hendaknya kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah obat hati kita. Kalau kita ingin hatinya lembut, jadi contoh yang baik, dekat-dekatlah dengan Al-Quran.
usahakan subuh itu minimalnya 1 halaman kita baca Al-Quran. Ya. Dan ini nasihat yang pertama, jadilah contoh yang baik dalam urusan sholat. Ya. Jangan sampai urusan sholat kita dikalahkan oleh anak kita. Ya. Jadi kalau urusan sholat kita nunggu dikasih tahu anak dulu. Ya. Atau misalkan ketika bangun kita dibangunkan sama anak, berarti kita belum menjadi qudwah yang baik. Ya, demikian juga qudwah hasanah dalam silaturahim, ya, dalam berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, dan yang semisalnya. Intinya Nabi SAW pernah bersabda, ibda binafsik, summa biman ta'ul, summa al-aqrab fal-aqrab. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu, kemudian dengan orang yang ada di sekitarmu. Ibda binafsik, mulai dengan dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, al-mu'allimahum at-tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ajarkan mereka hak Allah atas hambanya, yaitu tauhid. Nilai-nilai tauhid itu harus menjadi poin inti dalam keluarga. Tidak ada tawar-menawar. Jadikan hati keluarga kita terpaut dengan Allah. Ya, oleh karenanya kalau kita memberikan punishment ataupun reward, kaitkan dengan Allah. Jangan berkaitan dengan dunia terus. Ya. Kamu kalau nurut nih, abah kasih uang. Kamu kalau nggak nurut, nggak boleh megang handphone. Itu bagus. Tapi alangkah baiknya kalau ada kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta urusannya dunia. Karena kalau selalu dikaitkan dengan materi, kita khawatir anak kita menjadi materi. Ya. Dikasih uang dia jalan, nggak dikasih dia berhenti. Ya. Kita misalkan, nah kalau kamu nurut, Allah akan ridho sama kamu. Nah ini bangga nih, ini bagus nih anaknya, kayak Umar. Ya. Nah, nggak boleh melakukan itu, nanti Allah marah. Itu sudah mulai tertanam pada diri mereka sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau mau wafat, beliau ingatkan anak-anaknya tentang tauhid. Di surat Al-Baqarah ayat yang 133 Allah berfirman, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut." Apakah kalian hadir ketika Nabi Ya'qub didatangi oleh kematian? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku wafat? Ini bertanya dulu nih. Ya, sebagian orang tua kan pas dia sakit itu dia nanya, nah kamu nanti mau perusahaan yang mana? Jadi dunia, ya itu penting. Tapi lihat Nabi aku patokannya kepada tauhid dulu. Apa yang kalian sembah setelah aku wafat? Supaya aku tenang wafat ini. Apa yang akan kalian sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu
dan Tuhan bapak-bapakku Ibrahim, Ismail, Ishak, yang itu adalah sembahan yang satu, sembahan yang esa. Dan kami adalah orang-orang yang bersih. Ketika itu Nabi Yakub tenang, oh anak saya sudah mantap di atas tauhid. Jadi nasihat yang kedua, mantapkan tauhid anak-anak kita. Ya. Jangan biarkan mereka nonton acara-acara yang merusak tauhid. Ya. Demikian juga game-game yang merusak tauhid, seperti PUBG, itu merusak tauhid. Ya, datang ke berhala ini, kemudian bertambah kekuatannya kan, oh, ini merusak tauhid sekali. Ya. Menjadikan atau game-game yang menjadikan dia tidak bisa diatur, Grand Theft Auto, GTA, ya. Dia mau naik mobil pukul supirnya keluarin naik gitu ya, masuk ke bar pukul tukang jualannya gitu. Ini menjadikan orang freeman ya. Ada juga game yang membuat anak itu brutal, seperti game apa? Baik. Oh nggak tahu ya, terus main game ya. Alhamdulillah. Ya ini miska game apa? Roblox. Oh, Roblox. Ya. Anda baca berita ada anak menghabisi adiknya. Anaknya masih kecil. Adiknya lebih kecil lagi, balita, dihabisi gara-gara Roblox. Ya, jadi hati-hati. Dan Anda perhatikan juga, ya ada gerakan-gerakan yang itu sangat tidak layak. Ya, gerakan-gerakan kegiatan suami istri, walaupun sama Roblox, hati-hati. Ya, walaupun itu banyak orang yang main, tapi Allah SWT katakan, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, kalian akan menjadi orang yang sesat. Jadi jangan kita latah, FOMO, fear of missing out. Tapi yang benar itu FOMO, fear of missing obligation. Apa artinya? Ya, fear of missing obligation artinya, ya. Apa fear of missing obligation? Takut ketinggalan kewajiban. Jadi seorang muslim itu jangan takut ketinggalan tren. Tidak apa-apa tren, berlalu biarkan saja. Apalagi kalau trennya berlawanan dengan syariat. Tapi hendaknya seorang muslim itu takut ketinggalan kewajiban. Takut ketinggalan kewajiban. Kemudian yang ketiga, perintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Makanya ini harus ditanamkan dari kecil. Kalau kita lihat anak kita makannya berdiri, kita ingatkan. Ya. Walaupun itu sebagian mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi biarkan nilai-nilai itu terpatri kepada mereka dari kecil. Kalau kita lihat dia makan dengan tangan kiri, larang, karena ini hukumnya lebih kuat haram. Karena menyerupai setan itu hukumnya haram. Ya, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai melebihi anak, orang tua dan semua manusia. Ajarkan mereka mencintai sunnah Nabi SAW. Ibnu Umar beliau disebutkan dalam salah satu biografinya,
pernah berselisih dengan anaknya dikarenakan anaknya menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia sudah larang tapi tetap dilakukan. Akhirnya, kalau kau masih seperti ini, jangan berbicara denganku sampai aku mati. Ya, demikian juga ada seorang ulama terdahulu yang dia ketika melihat anaknya berada dalam menyelisih petunjuk Nabi SAW, maka ya dia sampai tidak mengajak bicara berbulan-bulan. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, bagaimana ketika ada musik, misalkan, ya, ditutup oleh bapaknya, itu, gitu ya. Demikian juga ada di zaman sekarang ada orang yang dia, ya, mencukur habis jenggot. Malah kata bapaknya apa? Selama kamu cukur, jangan bicara sama saya. Ini keras sebenarnya. Sebenarnya tidak mesti seperti itu, tapi lihat bagaimana semangat mereka dalam menanamkan sunnah Nabi kepada anggota keluarga mereka. Kemudian yang keempat, antu amidahum ala sholat wa turabbihim alaiha wa tahbibahum fiha. Perintahkan mereka sholat, jadikan mereka menyenangi sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkan salat itu. Kami tidak meminta dari kalian rezeki, kami yang akan memberikan kalian rezeki, dan akhir yang baiklah bagi orang yang bertakwa. Yakin Pak, kalau kita menjaga salat, rezeki kita akan cukup. Namun pertanyaannya, bagaimana kondisi sholat kita? Yakin kalau kita menjaga sholat, perkara-perkara kita akan selesai. Namun bagaimana sholat kita? Baik, sudah ada pertanyaan kan, saya sudah sholat, tapi kok ini usaha sekali gitu. Pertanyaannya, gimana sholat kita? Ya, apakah sudah baik atau tidak? Atau jangan-jangan ketika takbir langsung ngawur, sadar-sadar pas salam, assalamualaikum, gini terus sholat ya. Ya. Padahal gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat itu, kalau kita renungi, itu sangat menjadikan kita fokus. Ya, dan ada kitab bagus ya, namanya Bawabatul Khusyuk fi Shalah, pintu meraih kekhusyuan dalam sholat. Ya, selain disebutkan di sana bagaimana perhatian para ulama kita dahulu pada sholat, mereka juga yang sangat memperhatikan bacaan dan gerakan yang terkandung di balik sholat. Contoh misalkan, ya, ketika saya misalkan Allahu Akbar, diangkat tangan. Kenapa mengangkat tangan? Ya, agar mereka jadikan dunia itu seperti di atas tangan kita. Ya. Sehingga ketika diangkat hendaknya terlempar ke belakang. Kenapa ucapannya Allahu Akbar? Agar kita senantiasa ingat bahwa Allah itu lebih besar dari dunia yang sedang kita pikirkan, dunia yang sedang kita kejar. Allah lebih besar daripada orang-orang yang sedang kita cintai, orang-orang yang sedang kita pikirkan. Allah lebih besar dari syaitan yang senantiasa mengganggu kita. Allah lebih besar dari semua hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Ya, makanya kenapa ucapannya Allah Akbar setiap gerakan salat ini sebagai contoh saja. Ya, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memerintahkan sholat anak kita ketika usia 7 tahun dan boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Yang kelima, ajarkan kepada mereka akhlak yang baik. Ajarkan kepada mereka akhlak yang baik. Oleh karenanya, fase pendidikan yang terbaik itu dijelaskan oleh para ulama tarbiyah
0 sampai 7 tahun kaidahnya adalah jadilah teman bermain bagi mereka. 7 sampai 14 tahun ajarkanlah nilai-nilai adab kepada mereka. 14 sampai 21 tahun jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Kalau kita bisa seperti itu, yakinlah pendidikan kita sukses. 0 sampai 7 jadilah teman bermain bagi anak kita. Sehingga di usia ini 0 sampai 7 jangan sampai ada istilah kamu gara-gara ini gak boleh ini, itu gak boleh. Tidak dianjurkan dalam tarbiyah anak-anak. Jadi 0 sampai 7 itu hanya bisa diarahkan, arahkan. Ya, jadi jangan sampai karena usia 6 tahun misalnya atau 5 tahun gak boleh dulu, besok kamu jangan jajan. Ini dihindari. Tapi kalau 7 sampai 14, 14 sampai 21 itu silahkan. Ya, tapi 0 sampai 7 itu ya usahakan hanya contoh saja. Perbanyak contoh, jangan perbanyak perintah. Dan tidak ada masalah kita mengatakan tidak kepada anak. Tidak seperti sebagian ulama psikologi yang mengatakan tidak boleh kita bilang tidak kepada anak. Tidak. Betapa banyaknya ayat yang mengatakan la, ya kan? La taqrabu zina, la itu menunjukkan boleh kita mengatakan tidak. Ya, walaupun ya mereka mengatakan yang terbaik adalah kalau kita ya ganti dengan yang lain sebelum masuk ke tahapan la. Ya, sebelum masuk ke tahapan la, sebelum masuk ke tahapan tidak itu kita ucapkan ucapan yang lain. Ya. Jadi misalkan ketika anak kita berbuat kesalahan, alangkah baiknya kalau kita katakan misalkan sesungguhnya kamu tahu atau sesungguhnya Abah tahu, Abi tahu kamu itu anak yang baik. Kamu tidak akan membuat jengkel Abi. Ya. Maka lakukan ini saja, jangan lakukan. Jadi ada mukadimah. Ini yang disebutkan di dalam kitab Kaifat Rabbi Abna. Kemudian yang kedua, antar lahum suhbah salihah. Kita harus menjadi pemilih teman yang baik bagi anak-anak. Jangan dibiarkan anak-anak bergaul sekehendak mereka. Ya, dan ini tugas orang tua. Ya, jangan sampai yang penting magar dewe, yang penting ma'arwi, yang penting yang penting apa istilahnya? Jangan kurang gaul. Sehingga dia bebaskan anaknya bergaul saja. Tidak. Kita tidak diperintahkan untuk menjadikan anak kita menjadi anak gaul, tidak. Tapi kita diperintahkan untuk menjaga pergaulan anak kita. Dalilnya di surat Al-Furqan. Ya, ketika ada seorang yang menggigit jari, kemudian dia mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakanya aku, kenapa aku menjadikan fulan sebagai sahabat dekatku? Laqad adallani ba'da idja'an. Dia telah menyesatkanku setelah ilmu datang kepadaku. Ini menunjukkan bahwa orang tua punya tugas untuk memilihkan teman anak. Tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja. Nabi SAW mengatakan ar-rajul 'ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Kemudian yang ketujuh, biasakan anak kita menjaga kewajiban-kewajiban mereka. Mulai dari sholat, mulai dari menjaga hijab, ya, menjaga aurat, ya. Ajarkan kepada mereka bahwa batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, gitu ya. Jadi jangan dibiarkan anak-anak kita itu suka pakai boxer. Sekarang boxer masih musim kan? Ada aja. Ada aja ya. Buat tidur gitu. Buat tidur. Nah, ini kalau keluar, keluar. Ada aja mungkin. Ada aja ya.
Nah, ini kan sebagian orang dibiarkan saja sama orang tuanya keluar pakai boxer, ya. Dan bahkan di zaman dulu itu, Anda masih ingat celana yang topnya itu apa? Celana imo, masih tahu nggak celana imo? Ya, kalau pensil masih mending, ya pensil betul. Pensil di bawahnya kecil, di atasnya agak gede sedikit, di bawah ini. Kita berapa ya? Hip hop saja. Ya, kalau hip hop kan besar semua. Kan semua. Besar semua. Ini yang ada tuh masa himo, rambutnya si Gavardin tapi ada di. Jadi kayak apa? Kayak jemuran gitu. Celananya itu, ya itu tahun berapa ya? 2000-an ya, 2000-an. Itu jadi sengaja si celana itu dikeluarkan. Sengaja kaos itu tidak boleh menyambung dengan celana. Harus ada sebagian celana dalam yang terlihat. Itu ciri khas timur. Ya. Antum nggak ada di zaman itu ya? Baru lahir. Oh, baru lahir ya. Alhamdulillah berarti nggak. Ya. Itu kan ini adat yang dibiarkan oleh orang tua. Ya. Ketika ditanya ini kan lagi trennya kayak gini, Mak. Oh ya, gitu ya. Oh ya kan, bagus. Ya. Ini berarti orang tuanya tidak bisa meluruskan, tidak bisa mengarahkan anaknya. Ya. Ya, demikian juga gaya rambut, ya. Ada gaya rambut apa istilahnya? Gimbal, ya kan? Gaya rambut gimbal. Gimana cara bikinnya, tahu nggak? Gaya rambut gimbal. Yang panjang itu. Yang panjang, di Guerrero misalkan. Kang Doni gimana cara bikinnya? Oh nggak tahu ya. Itu cara bikinnya. Itu jangan mandi dulu. Kepala nggak boleh terkena air dulu. Sekian hari. Sudah dilipat baru dipelintir. Kemudian disambung pakai benang. Sehingga jadi tebal-tebal gitu ya. Gitu. Sebagian orang tua dibiarkan saja. Busana saya atau tiba-tiba rambut yang lain ya, pang ya, misalkan ada skinhead. Tahu skinhead ya? Iya. Apa? Yang dibelah itu saja. Ya. Yang apa? Ada belahan botaknya itu bukan? Ya. Moha. Oh, moha. Ya, skinhead itu anak pang yang dia anti narkoba, anti rokok. Jadi ada tuh anak pang tapi anti narkoba, anti rokok. Di satu sisinya bagus. Cuman pang dia. Ya imam botak atau botak tengahnya rancu. Ya. Kalau yang garis itu apa namanya? Lupa saya. Ya. Tapi yang jelas itu. Nah ini sebagian orang tua dibiarkan saja. Oh bagus ya. Anak saya lagi berkreasi, tanda tangan di sininya kan, nama artis gitu. Mana? Kemudian yang kedelapan, bersihkan rumah kita dari hal-hal yang merusak. Ya, bersihkan rumah kita dari hal-hal yang merusak. Ya, terutama TV yang tidak terjaga, misalnya tontonan YouTube yang tidak diatur, hati-hati. Kita usahakan kalau anak kita nonton YouTube, kita arahkan. Kalau anak kecil minimalnya atau maksimalnya YouTube Kids, ya, jadi dia tidak bisa mengakses video-video yang dewasa. Kalau bukan itu biasa, maka alangkah baiknya kalau kita atur usianya, setelan usianya. Ya. Demikian juga kita arahkan menonton channel-channel yang lebih bersih. Sekarang ada I'm the Best Muslim. Ya, itu bagus sekali. Dia kartun, ya, dibuat gaul. Ya. Bahkan lehernya sudah dipotong dan ceritanya seru.
Itu bagus untuk anak-anak. I'm the best Muslim. Itu apa? Yang buatnya sampai 50 orang. Yang buat animator, ilustrator dan lain itu sampai 50 orang. Ya, itu. Atau ada lagi yang baru apa? Yang kisah-kisah Nabi itu sekarang lagi ramai itu di Instagram. Ya, intinya itulah. Ya, jadi kita arahkan supaya anak-anak kita tuh tontonannya ini. Atau mungkin yang agak mending itu Kabi misalkan ya. Kabi itu kisah Nabi itu. Ya seperti itu. Jadi jangan biarkan anak-anak kita nonton bebas-bebas. Kemudian yang 9, antar sapahna kawarna ke majlis ilmu. Ajak keluarga kita ke majlis ilmu. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar dapat ilmu. Bisa jadi mereka ilmunya nggak paham, ya, ngantuk, main, tapi supaya mendapatkan keberkahan doa malaikat. Ini paling penting. Kemudian yang terakhir yaitu Nabi SAW bersabda, "Alliqu sawt haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum." Gantungkan kecut di rumah yang dilihat oleh anak-anak, karena hal itu akan menjadikan mereka lebih beradab. Ya. Kata para ulama, maksudnya tidak mesti kita harus gantungkan kecut, tidak mesti. Tapi dalam tarbiyah, dalam pendidikan itu harus seimbang antara targhib dan tarhib, motivasi dan punishment. Ya, jangan sampai kita dalam tarbiyah itu motivasi saja terus, punishmentnya tidak pernah ada. Atau sebaliknya punishment saja, motivasi reward tidak pernah ada. Tidak. Harus seimbang antara keduanya. Tapi kalau ini diamalkan bagus juga. Ya, yang punya kecut tentu di rumah. Ya. Nah, tapi jangan sampai pukul sampai apa? Membekas, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam memukul sampai membekas. Pukulan itu hanya untuk memberikan pelajaran saja. Ya, seperti pakai kayu arok ya, yang sebesar ini, atau menggunakan pena, mungkin di zaman ini hanya itu saja. Ya, Allah alam, mungkin ini ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah alhamdulillah ya, sangat bermanfaat untuk bekal anak juga Ustaz, ya, untuk nanti berkeluarga dan mungkin untuk jamaah sekalian Ustaz. Alhamdulillah. Syukron. Mungkin ini Ustaz ada satu pertanyaan yang sebelum ditutup ya Ustaz, dari sahabat Taman Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam ketaatan dan amal saleh. Semoga Allah merahmati kita semua di sini. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, afwan keluar dari tema. Yang pertama, bagaimana kembali dari kefuturan hati ingin banyak beribadah dan beramal saleh, namun urusan dunia terlalu padat dan melelahkan, yang memang itu amanah yang harus diselesaikan pula. Urusan ini melalaikan dari ibadah-ibadah sunnah yang dulu sudah istiqomah dilakukan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, hukum ikhwan menonton pertandingan olahraga akhwat dengan pakaian yang minim, meski niatnya bukan melihat aurat, hanya mengamati pertandingannya saja. Demikian, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, yang pertama terkait dengan futur ya. Semua kita pasti akan merasakan futur. Namun kata Nabi SAW, siapa yang ketika futur dia masih ada dalam lingkupan sunnah, maka dia beruntung. Jadi kalau kita futur, lakukan hal yang sunnah. Ya, misalkan panahan, berenang, apa lagi? Pokoknya hal yang sunnah atau hal yang mubah. Ya, kita main futsal dan yang semisalnya. Jadi kalau futur jangan melempem gitu ya, tapi lakukan kegiatan. Nah, bagaimana kalau tadi futur itu menjadikan kita meninggalkan hal-hal yang sunnah,
Ya, tentu ini kalau sehari, 2 hari, 3 hari, atau sepekan, 2 pekan biasa. Tapi kalau terus-menerus, khawatir kita masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati dari orang-orang, hati-hati kalian dari menjadi orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, dari tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Bisa jadi ini sunnah. Pertama dia meninggalkan sunnah ditinggalkan terus, lama-lama meninggalkan wajib. Ya. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa terkait hukum ikhwan menonton akhwat. Ikhwan menonton ikhwan saja kalau membuka aurat ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ikhwan nonton ikhwan ini. Ikhwan nonton apa? Renang ikhwan. Ini sudah dipermasalahkan. Apalagi ini ikhwan nonton akhwan. Ini lebih masalah lagi. Ya, maka saran Anda, janganlah jadi hanya penonton, tapi jadilah pemain. Daripada kita nonton bola, nonton apa lagi, mending kita main bola. Ya, nonton apa? Kalau hanya sekedar skor, tanya aja ke yang lain, berapa hasilnya? 3-2 ya, kayak Persib kan kemarin, rame ya. Itulah jagoan mah gitu lah, kayak bola 2-0. Justru jadi 3-2. Nah, gitu ya. Ya itu kan kita tahu dari obrolan orang saja, nggak usah kita kontrol dari awal sampai akhir. Allah a'lam bishawab. Ya, karena itu agar kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum. Katakan Muhammad kepada orang beriman, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian ya, agar hal itu menjadi hati kalian lebih terjaga. Allah a'lam. Baik, mungkin karena waktu juga sudah mau masuk ke waktu maghrib. Berapa menit? 2 menit lagi ya. Baik, apa mau pertanyaan satu lagi untuk buku? Udah. Oke. Kita cukupkan untuk kajian hari ini. Mungkin Ustaz ada kata-kata motivasi sebelum ditutup. Baik. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Tubabil qurba, beruntunglah orang-orang yang terasih. Unasun salihuna fi unasin su'in katsir." Orang-orang yang saleh di tengah manusia yang sudah mulai rusak. Mayaksihim aktsar mimman yaitu itu Allah. Orang yang sependapat dengan mereka itu lebih sedikit daripada orang yang menyelisihi mereka. Maka ya, berbahagialah kita menjadi orang yang terasing. Ya, jangan sampai kita minder menjadi orang yang asing, dan tanamkan ini kepada keluarga kita. Jadilah berbeda dari masyarakat umumnya, tapi di atas kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Syukran atas ilmu yang sudah disampaikannya. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.